kami dari tim penikmat kicau channel. Jangan lupa Like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. dan jangan lupa aktifin tombol lonceng di bawah. Oke guys. Kopi Pak. Oh siap. Halo guys, kali ini kita di tempat pemain kenari. Nah, di sini sudah bisa dilihat kan dari teman-teman Kicau Mania, rata-rata burungnya kenari di sini. Nah, kita kenalan dulu dengan pemilik dari para gacuannya ini, yaitu dengan Mas siapa ini? Bang Joy. Bang Coy. Nah, Bang Coy dari mana? Godong Jati. Godong Jati, Sidoarjo ya? Sidoarjo. Kita akan ngobrol santai dengan suasana yang sejuk kayak gini guys. Ya, bisa dibilang kayak pedesaan tapi berada di kota lah. Iya. Nah, suasana yang kayak gini nih yang susah untuk dicari. Kita akan ngobrol santai, kita akan kupas bagaimana sih dengan kondisi yang seperti ini, dengan alam yang sejuk kayak gini, Bang Joy merawat para gacuan kenarinya yang di belakang ini. Oke guys. Oke Bang Joy. Ya, Kita apa? Santai aja lah. Nggak terlalu formal ya, kita santai. Jangan tegang ya, tegang orangnya tegang. Nah, ini gacuan rata-rata ini udah siap untuk turun nggak? Insya Allah kalau semua ini ya Insya Allah siap lah Mas. Siap. Siap semua. Rata-rata umur sekitar berapa ini? Sekitar umur 2 tahun, 1,5 tahun lah. Semua rata-rata ini. Rata-rata semua Iya. ya. Udah mulai bisa turun itu Iya. ya. Bisa dicoba lah di kantangan. Tinggal yang- cari settingan saja lah. Di atas. Cari settingan. Iya. Berarti untuk perawatannya di rumah sudah ketemu ya? Sudah lah di rumah. Nah, sudah bahas perawatan guys. Berarti kita tapi jangan ke perawatan dulu lah. Nanti kan nggak asik. Bisa Kita aja. kok bisa sih suasana yang kayak gini nih bisa tertarik ke Bang Joy untuk merawat gacuan kenari? Apa dengan suasananya yang seperti ini kok bisa tertarik dengan kenari itu gimana? Kenari sih kan hawanya kan hawa dingin sih Mas ya. Suka hawa dingin kayak suasana gini lah, dingin, perkebunan sini cocok untuk buat kenari. Jadi pas ya? Pas. Untuk ngerawat kenari itu Ya bisa. lebih mudah lah. Oh, lebih mudah. Kan hawanya nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin gitu. Berarti pengaruh ya dari Iya, cuaca itu pengaruh tadi bisa. kalau untuk kenari. Gacor terus guys dari tadi. Bisa di PM kok. Langsung aja ke Bang Joy. Bisa aja. Ya. Monggo. Ya. Mampir, Oh iya. mampir sini aja, nggak apa-apa. Tempatnya di mana ini? Kan tadi belum cuma Sidoarjo. Ya, Ini tepatnya di Sidoarjo, Jemundo, Gang 3 atau Jalan Sawunggaling Gang 3. oh iya, Jemundo, Jalan Sawunggaling guys, Jemundo. Gang 3. Deket dari Puspa Agro ya, berarti. dekat Oke. sama Pasar Puspa Agro. Nah itu guys, kalau mau main ke tempat Bang Joy silakan, karena dia juga bisa burung-burungnya ini titik over. Ya, silakan. Kalau untuk harga langsung aja ke masternya. Nah, oke, baru kita bahas perawatannya guys.
Pertama, dengan kondisi kayak gini, bahan yang pas buat kenari itu yang gimana? Dengan kondisi cuaca yang kayak gini. Jadi kan milih bahannya itu kan harus Iya. pas kan. Nah itu gimana? Kalau menurut Bang Joy sendiri sih. Kalau yang pas sih nggak ada sih mas ya. Yang paling utama itu ya paling nggak kondisi burung aja lah. Kondisi performanya dia, kondisi sehat lah. Oh yang penting sehat ya. Yang penting sehat nomor satu itu mas. Ya. Kalau Jadi masalah bunyi gacor itu ya semua burung bunyi lah mas ya. Yang gacor itu pasti bunyi lah. Tapi ya sepenting sehat aja. Nomor satu sehat aja lah. Kalau perawatan ya tergantung kita sendiri aja sih. Oh Hariannya. oke. Jadi yang penting kalau Bang Joy ini sehat, nanti bisa menyesuaikan dengan Perawatan cuaca kita yang- sendiri aja. perawatan sama cuaca. Ya bertahap lah. Oke. Ini apa mulai di sini tuh maksudnya mulai umur berapa gitu yang bisa untuk dicetak ke Lapangan. lapangan? Sekitar 2 kali urakan lah mas. Dua 2 kali. tahun lah minim. Minim baru 2 tahun. turun ke lapangan. Oh itu. Baru 2 tahun bisa turun lapangan cari settingan lah mas. Kalau Bang Joy sendiri pernah nggak apa mencetak lah istilahnya, mencetak dari nol, maksudnya dari bahan yang benar-benar dia itu belum punya materi, dari bisa dikatakan juga dari ombyokan lah, pernah nggak? Pernah saya mas. Dulu tuh saya nggak pernah mas. Beli prestasi atau beli di lapangan nggak pernah. Cuma beli di pasar atau di teman yang dijual. Itu saja. Baru kita ramu dengan hariannya kita sendiri lah. Perawatan harian lah mas. Nah. Bertahap gitu. Itu kan dari ombyokan lah. Iya. Kalau sebut itu. balik lagi itu kan tadi bilangnya sehat ya, yang penting sehat. Iya. Ada ciri khusus kak untuk Bang Joy kalau milih dari ombyokan itu sendiri? Kalau ciri khusus ya nggak ada mas ya. Kalau ciri khusus nggak ada sebenarnya. Cuma karakter burung aja lah, dari karakter burungnya. Dari Kalau karakter segi postur sama aja lah, nggak ada. Cuma seperti ya sehat aja lah mas. Oh gitu. Seperti sehat Yang penting sehat. dan perawatannya. Perawatannya. Hariannya. Berarti nggak ada teknik khusus ya buat milih Iya, dari ombyokan nggak itu. ada mas. Seperti ya bunyi lah, sekitar bunyi aja lah. Yang penting Nah. bunyi sehat. Dari ombyokan itu untuk masa adaptasinya itu dari Bang Joy itu biasanya kelihatan itu berapa hari atau berapa minggu, berapa bulan? Kalau kondisi di rumah itu kelihatannya semingguan lah mas. Paling lama seminggu baru bisa adaptasi. Baru bisa dilihat kondisinya itu. Iya, Itu bisa. baru mulai ke perawatan lebih eksternal. iya bisa. Kan Lebih lihat ekstra. karakter burung dulu sama saya. Perkenalan lah ibaratnya. Oh ya. Nah, kalau sudah kayak gitu perlu nggak untuk pemasteran sendiri menurut Bang Joy? Kalau sudah bunyi sih nggak perlu ya mas. Bagi saya itu nggak perlu kalau sudah bunyi itu. Kecuali kita beli paut-paut gitu bisa dimasteri sama kenari yang lain itu bisa. Kalau yang sudah gacor nggak bisa mas. Terus lagu itu ya lagu itu. Tetap ya. Cuma Tetap kita aja. kalau untuk mengatur tempo iramanya gitu bisa nggak? Bisa mas. Kayak perawatan harian kan cuma misalnya ya kayak tenggar atau embun atau mandi bisa mas. Di setting kayak nadanya itu bisa. Oh bisa ya. Bisa mas. Kan ada mas kenari kan pembawaannya itu gimana ya, ngoncok lah mas, kata orang ngoncok gitu mas, ngotot itu. Oh terlalu ngotot. Iya, itu kan bisa kita rawat harian gitu kan bisa mas. Itu nanti nadanya bisa agak slow. Iya, dia pembawanya kan lama-lama kan kita rawat itu kan nadanya kan bisa tertata itu. Oh gitu. Iya. Itu guys. Jadi ilmunya dari Bang Joy bisa mengontrol nada yang dibawakan oleh kenari tersebut. Iya. Nah, kalau udah bisa ngontrol perawatannya seperti apa? Perawatan sih nggak ada ya mas, istimewa itu nggak ada. Semua perawatan ya sama aja lah mas. Mandi, jemur, embun. Nah, kondisi Sama. kayak gini saya bingung. Kan ini banyak
Iya. Bambu-bambu lah, pohon-pohon. Itu gimana? Untuk cara jemurnya sendiri tuh Bang Joy itu gimana? Ya nunggu sinar matahari aja mas, kena sinar matahari gitu. Tipis-tipis kan nggak apa-apa mas, seperti nggak langsung matahari kan nggak langsung nggak apa-apa mas. Tipis-tipis aja mataharinya kan, pokok hangat lah mas kenari itu mas. Paling penjemuran kalau saya minim itu 30 menit aja. 30 menit udah cukup ya? Buat kenari itu cukup mas, 30 menit itu cukup, nggak lebih lah. Kalau buat yang nggak coran itu 30 menit cukup. Nah, itu udah ada penjemuran. Ya. Untuk menstabilkan kenari itu gimana sih? Itu kan banyak pemain-pemain atau pemula-pemula Iya. kan beli kenari itu ada yang takut nanti birainya terlalu tinggi atau gimana. Iya. Nah, untuk menurut Bang Joy sendiri itu gimana sih menstabilkan kenari yang udah katakanlah gacor lah, udah enak, Iya. itu gimana? Kalau menurut Kalau mengatasi birahi, kalau saya sendiri sih habis mandi, jemur paling lama itu 15 menit. Ya. itu kalau menstabilkan ya, beda Ya, lagi kalau yang tadi terlalu birahi gitu ya. Paling habis mandi, jemur 15 menit udah mas, kita angin-anginkan aja. Kita trek seperti ini lah, nggak apa-apa. Kan Nggak apa-apa ya? burung kenari kan terbiasa sih mas. Sini bunyi kan terbiasa. Lama-lama terbiasa, birahinya kan meredam. Oh gitu. Iya. Kalau kenari seperti itu. Iya. Ini pakai sawi itu ya. Apa? Sawi daging nih mas. Sawi daging. Iya. Sawi Fungsinya pakcoy. untuk apa ini? Kalau sawi daging sendiri sih ya nggak ada fungsinya sih mas ya. Buat selingan aja sih mas. Oh cuma buat Iya. pemanis. Iya, Iya. ya, biar kondisi selalu fit lah, biar kondisi terus lah. Oh, berarti dari Tiap hari fit itu ya, tadi. selang-seling. Ini kalau untuk dari segi pemilihan kan saya lihat ini kan Ya, tiap kenari kan tangkringannya beda-beda. Efeknya dari Iya. menurut Bang Joy sendiri itu gimana? Dari segi tangkringan itu. Biar kalau teman-teman masalah kenari juga tangkringan sih beda sih nih mas ya. tahu. Ya. Kayak kenari satu sama yang lain itu beda mas di rumah itu mas. Kadang yang mau yang asem, yang biasa, yang polos, kan beda-beda sih mas. Ya ibaratnya orang lah mas pakai sandal mas, nggak cukup atau kurang bois apa kurang cocok lah kan nggak enak mas dipakai itu mas ya. Kita harus cari yang cocok sama kenari itu sendiri. Berarti yang nyaman lah. Ya nyaman lah. Nah, ini kan tangkringannya tadi udah beda-beda ya. Iya. Bang Joy? Itu kan ada pemain-pemain juga apa gimana mas kalau buat nyaman kenari tangkringannya gimana lah itu kalau Bang Joy sendiri pemilihan tangkringan Ya. terus fase untuk mencari titik nyaman dari kenari itu biasanya sampai berapa hari berapa minggu itu gimana? Emang kenari itu pangkringan setiap kenari itu beda-beda ya mas. Ada yang kasar, ada yang halus, ada yang gepeng gitu. Beda-beda semua mas. Tergantung kenarinya aja mas. Nyaman yang mana gitu mas. Paling enggak adaptasi sama pangkringan 4 hari 5 harian mas. Kalau saya itu baru kelihatan dia kalau bunyi kan pangkringan kalau cocok itu kan bunyinya kan kelihatan loh mas. Dia nyaman atau enggak atau pencolotan pencilaan gitu kan kelihatan loh mas. Berarti Bang Joy juga sering otak-atik ya? Iya, untuk sering tangkringan otak-atik, sendiri. iya. Tergantung pangkringannya yang pas. Kalau yang pas sudah pas itu burung kan nyaman toh mas. Oh, Kalau bunyi kan nyaman loh mas. Enak itu baru kan dia cocok lah. Kalau nggak nyaman kan dia kan nggak nyaman sama kakinya. Kalau bunyi kan nggak tenang gitu loh. oh, kayak gitu. Iya, menurut saya gitu. Oke guys, dari tadi saya juga penasaran sih. Kok ada makanan kenari di sini tuh? Ini apa ini? Ini kayaknya ini racikannya Iya. Bang Joy sendiri ini. Ini Ya. fungsinya untuk apa ini, Bang Joy? Fungsinya itu ya buat macet bisa, buat paut-paut cepet kirim itu bisa, buat harian juga oke lah mas. Berarti ini Buat lomba gitu bisa kok. tiap hari pakai ini? Iya tiap makanan? hari. Oh, jadi Bang Joy ini makanya apa? Burung-burungnya itu bisa gacor, dia pakai ini. Iya. Racikannya sendiri guys. Nah, ini namanya kenari pakan misteri. Misteri. Nah, di sini apa ini? Membantu burung macet, guys. Terus membantu burung malas bunyi, menjadikan paut aktif ngeriwik atau bisa sampai gacor tanpa efek samping, no doping. Iya. Nah, buat harian juga oke, guys.
Ini guys, ya. Ini produknya Bang Joy. Nah, kalau kalian mau pakai ini langsung aja hubungi, nanti kita ada sosial medianya dari Bang Joy, nomor teleponnya langsung hubungi aja. Kalau untuk masalah harga pasti terjangkau guys. Pasti terjangkau. Ini untuk apa racikan dari pakan misteri ini bisa apa isinya itu apa aja? Mulai dari kayak Racikannya. iya racikannya. Kalau racikan bahan alami semua sih mas. Kalau ini kan udah pasti ada kenari set, Iya, terus kenari set, pakai apa lagi? biji sawi, Biji sawi, sama millet putih aja. millet Tiga macam aja. Tiga macam. Ya nggak banyak. Karena yang dimakan kenari kan cuma itu aja sih mas. Itu udah pas ya berarti. Ya udah pas lah. Berarti ini cocok lah Iya. buat temen-temen lah. Boleh dicoba guys, karena ini juga yang dibilang tadi dari Bang Joy adalah 3 komponen itu yang paling disukai kenari. Dari situ bisa dicoba. Untuk pemakaiannya ini tiap hari atau menjelang lomba kan tadi tiap hari oke kan? Iya. Nah, takutnya bisa gak dikasih penjelasan juga buat teman-teman? Takutnya nanti kalau tiap hari kondisinya gimana gitu, gimana untuk? Nggak ada sih mas efek sampingnya mas. Kalau buat tiap hari ya nggak ada sih. Buat tiap hari tuh nggak. Ini kan pakannya kan nggak birahi sih mas. Buat burung itu nggak gampang birahi mas. Oh, jadi Iya, nggak gampang buat birahi burung lah mas. Aman lah mas. Kalau Aman. buat tiap hari apa buat mau lomba itu aman lah mas. aman ya. Iya. Cuma nanti mungkin penyesuaian dengan kondisi gitu aja. Iya. Itu guys. Recommended berarti guys. Nah, siap untuk bisa dicoba di rumah untuk pakannya. Ya silahkan. Langsung aja nanti nomor teleponnya di bawah ya guys ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Untuk menjelang lomba itu cara Bang Joy men-setting burung gacuannya itu gimana? Kalau mau setting ya kita H-1 itu udah full krotong ya mas. Full, cuma minggu lomba gitu. Sabtu kita full krotong mas. Kita kondisian burung biar nggak gampang bunyi lah mas di krotong gitu. Itu no mandi, no embun atau Kalau mandi sih dijemur? normal mas. Kalau mandi tiap hari sih kalau mandi. Berarti meskipun mau lomba Iya nggak apa-apa. itu mandi ya? Iya. Kalau untuk Paginya mandi, jemur, terus kita angin-angin, kerodong, kita berangkat aja mas. Kalau settingan dari saya sih gitu sih. Nggak ada yang ya apa ya istimewa lah. Nggak ada. Itu kan kalau kita lomba pagi ya. Nah, kan gantangan sekarang juga ada yang lomba malam. Iya. Gimana sih kalau menurut Bang Joy kalau perawatan kenari untuk yang main malam itu gimana? Kalau menurut saya Apa sendiri perbedaan atau hampir sama lah? nggak ada perbedaan sih mas ya. Lihat burungnya aja mas ya. Kalau burungnya gampang bunyi, istilahnya gampang bunyi gitu, gampang mas settingannya mas. Kalau buat malam kan pasti bunyi lah burung. Tinggal kita kondisikan kayak kerodong aja ya. Main kerodong aja lah mas, gampangannya itu. Malah Iya. lebih gampang di main malam atau di main pagi menurut Bang Joy? Sama aja sih kalau menurut saya. Cuma gacor saya di rumah itu bisa mas, main pagi bisa, main malam bisa, sore bisa. Nah, itu gimana itu? Untuk Ya. yang gacuan itu apa boleh cerita sedikit Kak? Jadi mulai tahapnya dia itu sampai bisa main di kondisi apapun itu gimana? Lihat kondisi burung juga sih mas. Kalau nggak kondisi kita paksa kan kasihan burungnya mas. Kalau di rumah dia nggak gacor terus, itu kan burung kondisi sih mas. Kita berani berangkat mas. Jadi Maupun pagi, sore, malam bisa mas. Asalkan itu burung kan tetap dalam performa kondisinya dia. berarti apa kalau tanda di rumah dia udah terlalu sering bunyi Iya, berarti itu berani. berarti ibaratnya tuh siap lah buat kita lomba tuh siap mas. Maupun sore, malam atau pagi siap lah. Berarti untuk Bang Joy sendiri itu kalau bisa nyetak semuanya ya, maksudnya Iya. dipakai siang bisa, Ya, sore bisa. bisa, malam pun juga Iya. bisa. Kan ada juga sih para pemain Iya, kenari yang nggak takut mau. kan. Heeh. Nah itu, jadi Bisa mas. jangan takut guys. Kalau Bang Joy bisa, kalian pasti bisa guys. Tapi Iya. pakai ini lagi, Iya. jangan lupa. Ini itu sudah recommended pasti. Karena udah tadi bisa harian oke dan nggak ada efek Lomba. samping.
buat Dan lomba juga bisa. buat lomba juga bisa. Nah, apa nggak pengen lomba pagi, sore, malam. pasti moncer. Iya. Oke. Seru. Ini kalau boleh tahu mulai kapan nih Bang Joy ini apa ke Kenari itu? Mulai tahun 2009 lah mas, saya mas. Baru Udah suka lama. kenari itu 2009. Baru suka kenari. Terus untuk perjalanan itu pernah nggak sempet ada kata menyerah atau kata gagal lah, pasti ada kan? Ya, pasti mas, semua pemain ya pasti ada lah mas, ngerasain gitu pasti lah mas, pasti ada. Itu waktu kapan itu Bang Joy? Waktu tahun 2012 mas, itu katanya apa ya, saya down lah mas, main kenari itu gimana ya, nggak yakin lah mas saya itu. Burung semua itu bagus-bagus tuh mas ya. Iya. Kenal saya mampu apa enggak itu ya Down di situ ya. down di situ mas. Akhirnya saya coba terus itu kok juara 3, 4, 5. Saya bangkit lagi lah mas, untuk merawat kenari itu sendiri lah. Mulai Iya. tertarik lebih lah. Iya, Sampai lebih. akhirnya bisa. Iya. Nah, Buat pakan. kalau untuk kita mulai bahas ke sini lagi. Kalau untuk apa pembuatan pakan ini sendiri itu mulai kapan? Kalau buat pakan ini baru-baru aja sih mas saya mas. Baru bulan kemarin lah puasa. Itu baru belum puasa ketemu lah. pas ya kompetisinya. Iya, baru ketemu pasnya dia yang buat kenari yang pas lah mas. Oh, Yang pas buat kenari itu sendiri lah. Cuma- Tidak buat bikin cuma OB atau sebelumnya- gimana atau rusak atau gimana. Sudah saya coba lah sebelumnya itu pakan. Saya tapi kan tester sendiri. ya, tapi kan sebelumnya kan pasti juga masih meraba-raba atau Iya, pakai Mas, yang dari nol lah. gimana gitu. Itu guys. Jadi ini tapi udah sering kemana-mana kok guys. Pakan ini kalau bisa dikatakan di daerah sini sudah banyak. Makanya saya tadi juga tim penikmat Kicau Channel, kenapa saya datangi Bang Joy, karena banyak juga dari teman-teman kenari yang udah pakai pakan ini dan suruh ngeliput Bang Joy sendiri. Mas, burungnya Bang Joy itu gimana? Nah, banyak yang tanya seperti itu. Akhirnya saya Ya. konfirmasi ke Bang Joy sendiri Ya. dan waktu luangnya saat ini guys. Ternyata dari segi makan oke, suasana oke, akhirnya burungnya Bang Joy juga mantap. Ini bisa di PM juga guys. Ya, silakan. Kalau cocok. Alamatnya kan sudah ada, nomor teleponnya juga bakalan kita Iya. kasih. Oke. Dibeli ya pakan kenari ini